Baik, untuk materi pertama, dinamika teknik ini masih tentang dasar, yaitu Fundamentals of Dynamics. Kita bahas tentang dinamika teknik, ya, seperti yang ada di layar bisa dilihat bahwa dinamika teknik ini adalah mempelajari gerak, ya, dalam ilmu teknik mesin khususnya, ya, di mana untuk gerak sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu statik dan dinamik. Atau di dalam analisis itu sering disebut dengan analisis statik dan analisis dinamik, ya. Atau kalau pembebanan ada beban statik dan beban dinamik. Nah, untuk itu yang statik itu sudah kalian tempuh, ya, statika struktur itu merupakan analisis pembebanan statik, ya. Jadi kalau ada sebuah batang misalnya ujungnya dijepit, kemudian ujung satunya diberikan gaya, kemudian ada diagram benda bebas, ada reaksi tumpuan, kemudian sigma gaya, sigma momen, dan seterusnya, itu adalah statika, ya, atau beban-beban statik analisisnya. Nah, yang dinamik itu cenderung adalah nanti gerak, ya. Nah, di dalam dinamika ini itu dibedakan jadi dua buah benda. Yang pertama adalah partikel dan yang kedua adalah rigid body. Ya, meskipun ini sebenarnya sama, namun untuk partikel itu digambarkan dalam bentuk titik. Ya. Kemudian dilanjutkan kepada pembahasan tentang kinematika dan kinetik. Ya. Jadi kalau ada mata kuliah kinematika, ya, itu juga bagian dari dinamika. Maka pada beberapa mata kuliah itu ada yang dijadikan satu, ya, dengan nama dinamika dan kinematika, ya, karena dua-duanya ini mempelajari tentang gerak. Ya, mungkin kalian ingat bagaimana sebuah diagram benda bebas yang menggambarkan gerakan piston connecting rod, ya, itu dicari kecepatan pada titik tertentu atau pada waktu tertentu, ada kecepatan sudut dan sebagainya. Itu contoh dari kinematika. Nah, kinematika dan kinetik itu mempelajari tentang gerak absolut, ya, kemudian gerak relatif, gaya, massa, percepatan, ya, sampai menimbulkan usaha dan energi, sampai ke impuls dan momentum. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari di mata kuliah dinamika teknik, paling tidak itu. Artinya tentang gerak, ya, karena gerak pasti ada kecepatan, ya, ada kecepatan dan ada percepatan. Nah, dasar dari dinamika ini atau dinamika teknik itu adalah statika, ya, kalian ingat lagi nanti pembahasan di statika struktur. Nah, kita tidak lepas dari hukum Newton, ya. Hukum Newton, mulai hukum Newton yang pertama, di mana setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan, kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Ya. Artinya misalnya ada sebuah pesawat, ya, melaju pada saat kecepatan konstan, ya, dia akan pada posisi itu sampai ada sebuah percepatan atau penambahan maupun pengurangan dari kecepatan sehingga berubah posisi. Atau kalau pada benda diam, ya itu berarti nanti bahasanya tentang inersia. Demikian juga dengan hukum yang kedua, ya, hukum kedua Newton, ya, di mana sebuah gaya F ini akan mengalami percepatan A yang arah benda itu dengan massa M mengalami gaya resultan besarnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap gaya F dan berbanding terbalik terhadap massa M, ya, atau sering ditulis dengan F sama dengan M kali A. Nah, itu masih dipakai juga di dinamika. Nah, bisa juga diartikan bahwa resultan gaya ini bekerja pada satu benda itu sama dengan turunan dari
momentum linier benda tersebut terhadap waktu, ya, terhadap waktu. Kenapa waktu? Ya karena benda ini bergerak sehingga kita bisa menganalisis pada saat waktu tertentu. Hukum kedua ini disebut sebagai hukum gerak yang selalu berkaitan dengan gerakan suatu benda. Ya, hukum gerak ini menjadi dasar di dalam mempelajari gerak partikel di mata kuliah dinamika teknik ini. Nah, sehingga kalian harus paham tentang rumus gaya ini, F sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, hukum kedua ini menyatakan bahwa total gaya pada sebuah partikel ini sama dengan banyaknya perubahan momentum linier terhadap waktu, ya, atau dp per dt. Ya, maka kalau ditulis di situ, F ini sama dengan dp per dt. Ya, di mana momentum linear ini adalah massa dikalikan kecepatan atau dmv per dt. Karena hukumnya hanya berlaku untuk sistem dengan massa konstan, ya, variabel massa ini adalah konstanta, maka dapat dikeluarkan dari kurung di situ karena konstanta, ya, massa, m-nya keluar sehingga F sama dengan m dv per dt. Nah, turunan V terhadap T, ya, itu adalah percepatan. Sehingga bisa ditulis kembali menjadi F sama dengan M kalikan A. Ya. Jadi turunan kecepatan terhadap waktu itu adalah percepatan. Kemudian hukum ketiga, Newton, ya, menyampaikan bahwa gaya aksi dan reaksi dari dua buah benda ini memiliki besar yang sama dengan arah yang terbalik dan segaris. Artinya bahwa jika ada benda A memberikan gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberikan gaya sebesar minus F kepada benda A. Ya, minus F itu artinya memiliki besaran yang sama tapi arahnya berbeda. Seperti dilihat pada gambar di situ, seseorang mendorong tembok, ya, dengan besaran gaya 100 Newton, maka tembok itu juga akan memberikan gaya reaksi sebesar 100 Newton dengan arah yang berlawanan. Nah, ketiga hukum Newton ini ada irisannya tentu nanti yang digunakan di dalam mempelajari gerak di dinamika teknik. Nah, kemudian kembali ingat tentang gaya dan momen. Gaya dan momen sudah banyak disinggung di mata kuliah statika struktur, ya. Nah, di dalam mekanika Newton, gaya yang bekerja pada suatu benda dibagi menjadi dua, yaitu ada gaya internal dan gaya eksternal. Resultan atau total gaya F itu adalah gaya eksternal yang bekerja pada suatu benda. Ya. Sedangkan resultan atau total momen adalah jumlah semua momen dari gaya eksternal. Ya, ingat kembali pengertian dari momen. Nah, karena tadi ada dua buah benda, partikel dan rigid body, maka kita masuk ke dalam dinamika gerak partikel. Ya, partikel di dalam dinamika teknik ini digambarkan dengan sebuah titik. Ya. Sebuah partikel A bisa dilihat di gambar, ini bergerak melalui lintasan sebuah kurva dalam koordinat X, Z, dan Z. Ya, dalam kerangka kotak bisa dilihat pada gambar. Maka jika vektor dasarnya adalah I, J, dan K, maka posisi vektor dari partikel tersebut dapat ditulis R dalam kurung T, T itu nanti waktu, sampai dengan XI plus YJ plus ZK. Jadi kalau kalian lihat, partikel A ini bergerak mengikuti lintasan, ya, pada saat posisi tertentu, itu adalah R, R-nya, ya, posisi, ini diuraikan menjadi X, Z, dan Z. Ya, kalau vektornya berarti I, J, dan K.
Ingat kembali bahwa kecepatan itu adalah jarak per waktu. Ya. Kalau kita lihat pada gambar tadi, jarak itu adalah R, ya, sehingga kecepatan V itu sama dengan dr per dt. Ya, dr per dt. Turunan R terhadap T atau turunan jarak terhadap waktu. Ya. R itu kita sudah punya persamaannya, XI plus YJ plus ZK, maka itu disubstitusikan terhadap R, sehingga D per DT itu sama dengan D per DT kalikan XI plus YJ plus ZK, tinggal dikalikan atau dikeluarkan, ya. X itu adalah konstanta atau besaran ke arah X, demikian dengan yang Y dan Z, maka menjadi X DI per DT, ya, plus X dot itu adalah turunan pertama dari X, ya, kalikan I, plus Y dc per dt, plus Y dot atau turunan pertama Y kali J, plus Z dk per dt, ya, plus Z dot kali K. Ya, dot itu adalah turunan pertama. Karena koordinatnya tetap, ya, maka DI per DT, saya dilihat pada persamaan, itu sama dengan DC per DT sama dengan DK per DT, itu sama dengan 0. Ya, sehingga persamaannya menjadi V, ya, sama dengan VXI plus VYJ plus VZK. Itu adalah kecepatan untuk gerak partikel dalam 3 dimensi. Ini kecepatan ke arah X, Y, dan Z. Nah, dengan cara yang sama bisa digunakan untuk mencari percepatan. Ya, karena sedangkan percepatan itu sama dengan turunan pertama kecepatan terhadap waktu, ya, dv per dt. Ya, dengan demikian, ya, V-nya sudah punya persamaannya, maka d per dt, ya, dalam kurung VXI plus VYJ plus VZK. Ya, maka diperoleh persamaan percepatan menjadi A sama dengan VXI plus AYJ plus AZK. Itu adalah percepatan, ya, arah X, arah Y, dan arah Z. Ya. Dengan A itu adalah resultan. Nah, kalau partikel itu bergerak pada bidang datar, artinya partikel itu hanya bergerak mengikuti 2 buah sumbu, ya, karena bidang datar. Misalnya yang digambarkan di situ adalah sumbu X dan sumbu Z. Ya, partikel A bergerak mengikuti lintasan, ya, kemudian dengan jarak tertentu RT, ya. Maka komponen yang ada itu hanya X dan Y. Sedangkan komponen sumbu Z itu dianggap 0. Ya, sehingga untuk jarak kecepatan dan percepatan itu bisa dituliskan R, ya, jarak XI plus YJ. Kecepatan V sama dengan VXI plus VYJ, dan percepatan sama dengan AXI plus AYJ. Nah, ingat kembali bahwa di sini Vx itu sama dengan X dot, ya, X dot itu turunan jarak terhadap waktu. Ya, X tadi kan jarak arah X, ya. Sedangkan Vy itu adalah jarak arah Y, ya, dibagi dengan waktu. Demikian juga dengan percepatan. Ya, percepatan ini adalah turunan Vx terhadap T. Ya, sedangkan V tadi adalah X dot, maka kalau kita tuliskan dalam bentuk X itu adalah X double dot atau turunan kedua dari X terhadap waktu. Ya, demikian juga dengan yang arah Y. Nah, pada gambar B bisa dilihat di situ menunjukkan bahwa komponen kecepatan sudut theta ini menunjukkan arah kecepatan V, ya. Jadi
resultan kecepatan V itu diuraikan menjadi Vx dan Vy, sehingga V itu membentuk sudut theta terhadap Vx. Maka Vx bisa dicari dengan tangensial theta, yaitu sama dengan Vx per Vy per Vx. Ya, padahal V tadi adalah ya turunan jarak terhadap waktu, sehingga kalau Vy itu dy per dt. Demikian juga dengan Vx itu dx per dt. Ya, maka dapat dituliskan sama dengan dy per dx. Karena kemiringan lintasan sama dengan dy per dx, maka kecepatan v ini menyinggung lintasan. Ya, kalau kita lihat pada gambar, kecepatan v itu menyinggung lintasan dari partikel A. Kemudian gambar C ini menunjukkan komponen percepatan A yang diuraikan juga dengan percepatan arah X dan percepatan arah Y. Sehingga percepatan A itu atau resultan percepatannya membentuk sudut beta terhadap percepatan arah X. Ya, bisa dilihat di gambar. Nah, ini dicari dengan tangensial beta sama dengan AX per AY per AX, ya sama caranya, ya karena AY tadi adalah dV per dt, ya kalau menggunakan jarak berarti double dot atau turunan ke 2, sehingga dituliskan d kuadrat y per dt kuadrat, ya sedangkan yang AX itu adalah d kuadrat x per dt kuadrat. Karena hasilnya sudut beta berbeda dengan sudut theta, maka percepatan ini tidak menyinggung lintasan, ya kalau digambarkan. Nah, kemudian bagaimana kalau partikel itu bergerak hanya satu sumbu? Itu dinamakan sebagai gerak satu dimensi. Ya, jika lintasan partikel hanya berupa garis, misalnya ke arah X, seperti pada gambar, ya partikel A itu bergerak ke arah X saja, ini dikatakan gerak satu dimensi. Nah, sehingga sumbu Y 0, ya demikian juga dengan sumbu Z. Maka komponen jarak atau R, V kecepatan, A dan A atau percepatan itu dapat dituliskan R itu sama dengan RI, V sama dengan VI, dan A sama dengan AI. Di mana I itu adalah komponen vektor arah X. Ya. Nah, pada beberapa permasalahan, percepatan ini dituliskan dalam bentuk perbandingan antara kecepatan dan waktu. Ya, atau dV atau A sama dengan V dV per dx. Nah, ini adalah gerakan yang paling sederhana karena partikel A ini bergerak lurus ya sesuai dengan sumbu geraknya. Ya misalnya dicontohkan itu adalah sumbu X. Nah, dengan demikian tadi kita sudah uraikan ada 3 macam gerak partikel ya. Yang pertama tadi gerakan dalam 3 dimensi dengan sumbu X, Y, dan Z. Kemudian yang kedua adalah gerak 2 dimensi, hanya ada 2 sumbu, X dan Y, atau sumbu yang lain. Kemudian gerak 1 dimensi, atau 1 sumbu saja. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Sebuah benda bergerak ke arah X mengikuti persamaan X sama dengan min 3T kuadrat plus 12T min 6 M atau dalam meter. Karena X itu adalah jarak. Di mana T dalam detik atau waktu, ya sehingga atau jika interval waktu dari 0 sampai 3 detik, maka 1. Gambarkan grafik posisi, kecepatan, dan percepatan sebagai fungsi dari waktu T. Kemudian yang kedua, berapa jarak total lintasannya. Yang ketiga, tentukan perpindahan benda tersebut. Nah, dari soal ini kita bisa lihat, ini adalah gerakan 1 dimensi. Kemudian yang kedua, sebuah pin P, lihat gambar ya, titik P di situ, pada lengan teleskopik bergerak secara parabolik
mengikuti lintasan Y kuadrat sama dengan 40X. Ya, sehingga bentuknya kurva, di mana X dan Y ini dalam milimeter. Ya. Koordinat Y ini bervariasi mengikuti persamaan Y sama dengan 4T kuadrat plus 6T dalam milimeter. Nah, Y itu berarti posisi ke arah sumbu Y. Ya. Nah, pada saat Y sama dengan 30 mili, hitunglah vektor kecepatan dari P, ya, titik P, kemudian yang kedua vektor percepatan dari P. Nah, soal ini kan sama teman-temannya, kemudian nanti dikumpulkan atau di-upload. Ya, nanti saya siapkan uploadnya. Kalau tidak di open learning ya saya siapkan. Nah, demikian untuk kuliahnya. Kalau ada pertanyaan